functioning! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Host yang dibintangi oleh Hailey Bishop yang rilis pada tahun 2020. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini adalah full spoiler content. Film berdurasi pendek ini bercerita tentang 6 orang teman yang terjebak lockdown dalam masa pandemi dan menggelar pertemuan via aplikasi Zoom, di mana mereka melakukan ritual pemanggilan arwah dengan niat hanya sebagai hiburan. Namun yang tidak mereka sadari, ini adalah awal dari teror mengerikan. Film ini menggunakan sudut pandang tampilan layar komputer atau laptop sepanjang jalannya film. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wanita bernama Hailey tampak membuka aplikasi video conference Zoom di laptopnya dan mengundang beberapa temannya untuk join. Ketika berganti pakaian, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan beberapa kali yang entah datang dari mana. Karena penasaran, Hailey kemudian mengambil laptopnya dan mencoba mencari tahu. Kemudian, ia mendapati pintu salah satu ruangan yang berfungsi sebagai gudang terbuka dengan sendirinya dan menjatuhkan beberapa barang. Hailey tampaknya tidak kaget dengan hal itu karena memang ruangan tersebut penuh dan bisa saja pintunya terdorong oleh benda-benda yang memenuhi ruangan itu. Hingga akhirnya sumber suara ia temukan. Ternyata suara ketukan itu berasal dari jendela yang dilempar ranting oleh salah satu temannya yang ia undang di Zoom untuk segera di-admit agar bisa masuk ke meeting room Zoom si Hailey. Di sini, Hailey berperan sebagai host di video conference ini, sehingga hanya Hailey yang bisa mengizinkan masuk atau meng-admit orang-orang yang ia undang. Setelah di-admit, kini tampak teman Hailey yang tadi melempari jendelanya. Ia bernama Gemma. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Hailey yang memiliki ide untuk ritual pemanggilan arwah ini dengan mengajak teman-temannya. Dan tampaknya ini bukan pertama kalinya Hailey melakukannya. Salah satu temannya lagi muncul untuk join, yaitu Emma yang tampak gugup, lalu Redina yang tinggal dengan suaminya, dan Caroline yang tinggal dengan ayahnya. Ketika mereka berbincang-bincang, tampak Emma menggunakan filter seperti topeng yang bisa berganti-ganti. Sedangkan Caroline menggunakan latar belakang dari video rekamannya sendiri, sehingga tampak ada dua Caroline. Jika kalian pernah menggunakan Zoom, setidaknya pasti tahu dengan fitur-fitur yang mereka gunakan ini. Kemudian satu temannya lagi muncul. Ia bernama Teddy yang tampak sedang bersama kekasihnya. Teddy kemudian menunjukkan boneka dan kotak musik milik kakaknya yang dulu dipakai untuk menakut-nakuti Teddy sewaktu masih kecil. Lalu dilanjutkan perbincangan dan candaan seperti pertemanan pada umumnya. Sebelum acara ritual dimulai, mereka merayakannya dengan berfoto bersama sambil memegang minuman masing-masing. Kemudian difoto Hailey menggunakan kamera Polaroidnya. Sesaat kemudian, Hailey mendapat SMS dari orang yang sepertinya mereka tunggu, yang kini sudah berada dalam waiting room Zoom tersebut. Setelah di-admit, kini muncul salah seorang yang juga diundang Hailey. Ia bernama Ceylan. Sepertinya, Ceylan adalah seorang cenayang atau paranormal yang akan memandu mereka melakukan ritual ini. Sebelum dimulai, Ceylan memastikan setiap orang sudah menyiapkan benda yang berkaitan dengan arwah seseorang yang ingin dipanggil oleh masing-masing peserta. Teddy dengan kotak musiknya, Redina dengan pion catur, serta yang lain dengan bendanya masing-masing. Kemudian tiap peserta diminta Ceylan untuk menyalakan lilinnya masing-masing sebagai pemancing si arwah. Ceylan juga menjelaskan bahwa tanda kedatangan si arwah bisa berupa nama atau wajah yang terlintas dalam pikiran, bisa berupa bunyi ketukan, cahaya lilin yang berkedip, atau bahkan sentuhan pada badan. Dan Ceylan juga mengingatkan agar menghormati si arwah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tampaknya Teddy masih tidak terlalu memperdulikannya. Lalu ritual dimulai. Setiap orang diminta memejamkan mata dan memikirkan arwah yang akan dipanggil. Namun sepertinya Teddy yang diganggu kekasihnya tampak tidak serius melakukannya lalu keluar dari Zoom. Tentu saja hal ini membuat yang lain kesal. Namun Ceylan mencoba untuk mengajak semua agar kembali fokus dan melanjutkan ritualnya. Hingga tiba-tiba suara ketukan pintu mengejutkan semuanya, yang ternyata itu dari Ceylan, di mana seorang pengantar paket mengetuk pintu Ceylan. Sesaat kemudian, Ceylan kembali dan melanjutkan tugasnya memandu mereka. Hailey pertama kali yang merasakan tanda kedatangan si arwah. Ia merasa ada yang memegang bahunya. Lalu tiba-tiba Gemma berteriak dan menurutnya ada yang memegang lehernya.
Gemma mengatakan bahwa ada nama Jack yang muncul dalam pikirannya, di mana Jack ini adalah teman sekolahnya dulu yang meninggal karena bunuh diri. Belum sempat melanjutkan, tiba-tiba ada benda yang menimpa Silent sehingga menyebabkan koneksinya terputus. Setelah Silent terkeluar, ternyata terungkap bahwa apa yang dialami Gemma hanyalah bualan semata. Semua yang ia ceritakan hanya dibuat-buat sebagai prank untuk teman-temannya. Dan tampaknya Hailey merasa kurang nyaman dengan sikap Gemma ini. Hailey kemudian pergi ke toilet disusul teman-temannya yang lain. Setelah semua kembali, Gemma kembali membuat candaan yang membuat kesal Hailey dan membuat keributan di antara mereka. Hingga akhirnya kursi yang diduduki Hailey tampak ditarik ke belakang, yang tentu saja mengejutkan semuanya. Namun Hailey menyarankan agar melanjutkan ritual tersebut. Kemudian kembali terdengar bunyi sesuatu, dan Hailey meminta agar semua mikrofon disetel maksimal agar suaranya lebih terdengar. Hailey kemudian menyusuri lorong di rumahnya dan mengecek ruangan satu persatu. Hingga ia dikagetkan oleh suara ketukan keras, namun bukan dari rumah Hailey, tapi dari rumah Caroline. Caroline kemudian mencoba mencari sumber suara yang sepertinya dari arah plafon. Lalu ia mengeceknya dengan menaiki tangga dan mengarahkan kamera HP-nya ke sekitar. Tiba-tiba muncul penampakan kaki yang sepertinya tidak disadari Caroline, namun teman-teman yang lain melihatnya dan meminta Caroline agar segera turun. Ketika Hailey mencoba menghubungi Silent, perhatiannya tertarik pada ujung lorong di mana ia merasa ada sosok yang menatapnya, namun teman-teman yang lain tidak melihat apapun. Hailey kemudian mengambil fotonya dengan menggunakan kamera Polaroid miliknya, dan hasilnya ada sosok yang menggantung diri di sana. Saat semua panik melihatnya, tiba-tiba gelas di samping Emma pecah dengan tiba-tiba yang menambah kepanikan semua orang, terutama Caroline. Hingga akhirnya Hailey berhasil menghubungi Silent melalui telepon dan menjelaskan semuanya. Namun Silent mengatakan semua yang mereka alami masih wajar dan menanyakan perihal Jack yang sebelumnya diceritakan oleh Gemma. Di sini akhirnya Gemma mengakui kebohongannya tentang Jack. Silent yang cukup terkejut mendengarnya menjelaskan bahwa jika memanggil seseorang yang sebenarnya tidak ada atau hanya karangan saja, maka yang terpanggil adalah arwah yang lain atau bahkan iblis yang menyerupakan diri dengan karangan tersebut. Lalu Silent mencoba untuk memandu kembali melalui suara telepon, dan kini lampu rumah Hailey yang berkedip. Berikutnya, ketika menanyakan apakah sosok ini teman atau bukan, tiba-tiba lampu rumah semua orang berkedip yang membuat panik semuanya. Ditambah telepon Silent terputus. Hailey kemudian menggantikan Silent untuk memandu semuanya mengakhiri ritual. Untuk sesaat semua tampak lega, hingga tiba-tiba sekilas wajah Caroline tampak dibenturkan ke laptopnya, di mana layarnya hanya rekaman yang dijadikan latar seperti pada scene awal. Emma yang pergi ke dapur mendapati filter topengnya muncul di tengah ruangan, di mana filter ini hanya akan muncul jika ada wajah yang terdeteksi di layar. Namun tidak ada seorang pun di sana. Emma yang mencoba meraihnya dikejutkan karena topeng tersebut tiba-tiba menghadapkan wajahnya lalu menghilang. Tidak sampai di situ, pintu lemari dapurnya tiba-tiba terbuka. Ditambah jejak kaki yang tiba-tiba muncul seperti ada seseorang yang berjalan mendekatinya, kemudian mengejar dan mencekiknya. Berpindah ke Redina, suaminya yang sebelumnya pergi ke kamar, kini entah berada di mana. Dan tiba-tiba suaminya itu jatuh dari atas dan bersimbah darah. Redina yang mencoba kabur, namun seperti ditarik, lalu dibenturkan ke lantai. Kembali ke Caroline, kini semakin jelas bahwa ia tampak sedang dibenturkan ke laptopnya hingga berlumuran darah. Hailey kembali mendapat serangan. Ia ditarik ke lorong belakang dan pintunya tertutup. Gemma yang panik melihatnya, lalu memutuskan untuk pergi keluar menuju ke rumah Hailey. Tiba-tiba, Teddy masuk kembali ke Zoom. Ia yang tidak tahu kejadian yang dialami teman-temannya hanya menganggap semua sedang bercanda. Tak lama kemudian, lampu rumahnya padam dan ia dikejutkan oleh kemunculan beberapa sosok mengerikan. Tak sampai di situ, kekasihnya yang ada di luar tiba-tiba melayang, dicekik dan dijatuhkan ke kolam. Terdengar pula kotak musik milik kakaknya yang berbunyi dengan sendirinya. Dan ketika mendekatinya, ia tiba-tiba terlempar hingga sempat tak sadarkan diri dan api koreknya membakar dirinya sendiri. Kini giliran Emma. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan ketika ia melempar selimut, tampak sosok tak terlihat berdiri di depan pintunya. Ketika ia keluar rumah, tiba-tiba ia ditarik dan dijatuhkan ke kursi taman hingga tewas.
Scene berpindah ke rumah Hailey, di mana Gemma berhasil masuk dengan memecahkan kaca jendela. Namun tiba-tiba sebuah botol melayang dan menghantam kepalanya hingga Gemma terkapar. Lalu ia mencari Hailey dan menemukannya bersembunyi di balik meja. Hailey kemudian mengambil foto dengan kameranya sambil melangkah di tengah kegelapan. Hingga akhirnya dan zoom pun tertutup karena waktunya sudah habis. Meski berdurasi pendek sekitar 56 menit, namun film ini mampu mengajak penonton untuk merasakan ketegangan para pemainnya karena menggunakan sudut pandang unik di mana kita seolah-olah ikut dalam video conference mereka. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like jika kamu suka, komen jika ingin merequest film, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.